Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Natasha Salsabila. NIM saya 0515255577. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial dengan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat website LMS Moodle. Di sini saya akan membuat website LMS Moodle dengan menggunakan akun gratis dari moodlecloud.com. Nah, oke, kita mulai saja. Di sini karena saya sudah terdapat linknya ya, link Moodle Cloud. Di sini saya akan mengklik langsung, atau teman-teman bisa menulis manual di search bar atau di Chrome ya. Nah, setelah itu ini tampilan awalnya seperti ini. Setelah itu kita login, pencet login. Nah, seperti itu. Karena di sini saya akan membuat akun, memulai membuat akun dari awal. Saya akan memilih free trial. Saya akan membuat akun yang baru. Setelah itu tampilannya seperti ini. Di sini kita disuruh untuk membuat situs nama yang akan kita gunakan di Moodle Cloud. Nama yang akan saya gunakan itu Natasha Course. Ini sudah. Setelah itu kita buat password ya, kita buat password manual saja apa ya. Nah, seperti ini kita buat server region, saya memilih US aja. Setelah itu how will you use your site, bagaimana kamu akan menggunakan situsmu, yaitu teaching students, yaitu kita akan mengajar dengan peserta didik, seperti itu, belajar mengajar ya. Setelah itu di detailnya kita disuruh memasukkan nama pertama, yaitu ya, dan nama belakangnya seperti ini. Di sini kita disuruh untuk memasukkan email. Oke, kita masukkan email. Oke, sudah. Setelah itu kita disuruh memilih country atau negara. Kita pilih Indonesia. Kita cari Indonesia. Oke, sudah. Lalu, sudahkah kamu menggunakan Moodle sebelumnya? Kita pilih jawabannya di sini. Tidak, saya belum pernah menggunakan Moodle. Seperti itu. Terus di sini kita disuruh mencentang bahwa kita menyetujui kita sudah berumur 18 tahun ke atas ya, seperti itu, dan juga ada kebijakan-kebijakan gitu, kita menyetujui saja. Nah, yang kedua ini opsional, boleh dicentang boleh tidak. Nah, saya tidak mencentang, saya akan langsung continue saja, melanjutkan. Oke, setelah itu kita disuruh memverifikasi email kita. Kita disuruh memverifikasi email kita yang kita buat tadi. Jika sudah mengetahui kodenya, kita masukkan saja di sini. Oke, continue. Tunggu sebentar. Oke, katanya selamat. Situs kamu sudah sukses dibuat, katanya. Kita pencet yang ini, kita ke situsnya. Oke. Nah, tampilannya menjadi seperti ini ya setelah kita membuat akun seperti tadi. Nah, ini tuh kayak pembelajaran gitu, kalian bisa next atau langsung skip saja jika sudah paham. Nah, di sini saya akan mengubah bahasa terlebih dahulu agar lebih mudah dibuat ya. Kita pilih bahasa Indonesia.
Tampilannya seperti ini. Kita nyalakan mode editnya. Setelah itu kita ke beranda. Sepertinya kita ke kursusku. Nah, di sini oke, ini bisa dilihat atau bisa di skip saja. Saya akan skip saja. Nah, di sini ada contoh dari Moodle-nya ya. Kita bisa mengedit yang ini atau kita bisa membuat kursus sendiri. Kita buat kursus sendiri saja. Nah, di sini kita disuruh mengedit kursus yang akan kita buat. Seperti itu. Saya akan buat matematika kelas 8 2025-2026. Nama singkat kursusnya bebas, terserah aja. Di sini kita tanggal mulai kursusnya tanggal 16 November di jam 00 ya. Terus tanggal berakhirnya itu di tanggal 31 saja. Nomor ID kursusnya ini opsional ya. Kalau saya mau kelas 8 SPL Devi atau apa ya, nomor ID-nya SPL Devi seperti itu. Nah, di sini ada deskripsi. Kita disuruh menulis deskripsi untuk kursus ini. Contohnya seperti ini deskripsinya. Setelah itu kita bisa menambahkan foto ya, menambahkan foto pada kursus ini. Kita unggah, pilih fotonya. Saya akan mendeskripsikan fotonya seperti ini, terus klik simpan. Oke, tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan foto juga seperti yang ini. Itu opsional mau menambahkan foto di yang mana. Kalau saya yang bagian atas saja. Setelah itu kita lanjut ke format kursusnya. Di sini saya akan memilih format mingguan. Seperti ini. Oke, selanjutnya tampilannya kita iakan semua. Sebagai contoh saja. Berkas dan unggahannya maksimal saya ingin membuat jadi 10 MB. Selanjutnya oke. Setelah itu kita simpan dan tampilkan. Oke, setelah itu kita di sini disuruh mengedit ya. Mengedit bentuk kursusnya. Di sini saya akan membuat jadi pertemuan ke 1. Nah. Yang ini kita edit jadi presensi peserta didik. Kita bisa menambahkan aktivitasnya. Kita bisa memilih aktivitasnya untuk presensi itu menjadi seperti apa. Saya pilih forum. Nama forumnya itu presensi kehadiran. Untuk deskripsinya kita bisa mengetik seperti ini. Presensi kehadiran.
Contohnya seperti ini. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Ini kita aktifkan tanggal jatuh tempo, tanggal batas akhir. Batas akhirnya contohnya tanggal 24. Di jam 00. Seperti itu. Jumlah maksimum lampiran 1. Di sini kita bisa edit-edit saja. Itu nanti saja. Kondisi penyelesaiannya yaitu siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Setelah pengingat lini masa. Seperti itu. Simpan dan kembali ke kursus. Oke, itu untuk pertemuan persatu. Presensinya yaitu seperti ini contohnya. Setelah itu kita buat subtopiknya. Nah, subtopiknya ini kita bisa membuat materi pembelajaran seperti itu. Aktivitasnya atau sumbernya di sini yang pertama saya akan menambahkan berkas. Di sini kita bisa menambahkan nama, mengenal konsep dasar SPLDPI. Untuk deskripsinya bebas saja. Saya akan mengcopy seperti yang tadi, seperti yang di deskripsi yang pertama tadi, karena ini hanya akan menjadi contoh saja. Setelah itu kita pilih berkasnya. Tunggu sebentar. Di sini kita pilih file. Ini PowerPoint-nya. Unggah berkas ini. Jadi akan seperti ini. Terus kita kondisi penyelesaiannya itu siswa secara manual. Ini tidak usah karena materi saja. Seperti itu, kita simpan dan kembali ke kursus. Tampilannya maka akan menjadi seperti ini. Ini PPT, saya ingin menambahkan video pembelajarannya. Berarti saya akan menambahkan URL atau link. Seperti ini. Di sini saya akan namanya yaitu video pembelajaran saja. Nah, linknya kita akan menyesuaikan seperti apa yang kita cantumkan di RPP kemarin. Copy dan paste di sini seperti ini. Deskripsi boleh dibuat boleh tidak, itu opsional. Nah, kondisi penyelesaiannya seperti biasa oleh siswa. Simpan dan kembali ke kursus. Tampilannya seperti ini, PPT dan video pembelajaran. Setelah itu saya ingin menambahkan modul digitalnya. Saya ingin menambahkan link modul digital. Jadi saya buat lagi di sini modul digital. Nah, untuk linknya kita sesuaikan dengan RPP yang sudah kita buat di tugas 1 kemarin. Kita copy saja. Lalu paste. Di situ, oke, deskripsinya opsional. Saya ingin mencentang yang ini saja. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, tampilannya seperti ini. Matematika kelas 8 tahun 2025-2026. Pertemuan pertama seperti ini tampilannya, ada presensi, materi pembelajarannya sudah ada. Setelah itu kita ingin menambahkan subtopik lagi untuk menambahkan diskusi.
subtopiknya diskusi. Oke. Belum terbuat, kita ulangi. Oke, tambahkan aktivitas. Sini aktivitasnya karena diskusi kita pilih forum. Nah, untuk forumnya kita tulis diskusi 1 seperti itu. Di deskripsinya seperti ini saja pertanyaan. Di sini untuk deskripsinya kita buat sebuah pertanyaan, menjelaskan apa yang dimaksud SPLDV dan contohnya. Seperti ini, boleh seperti ini. Tampilkan deskripsi agar terlihat oleh peserta didik. Oke, seperti itu. Sudah, kita berikan jatuh tempo sampai tanggal 24. Contohnya seperti ini. Jamnya kita mulai dari jam 00 saja, terakhir jam 00 juga. Seperti ini. Jumlah maksimum lampiran. Kunci diskusi setelah periode tidak aktif 1 minggu. Penilaian. Poin, misalkan penilaian maksimumnya 100. Metode penilaiannya, penilaian langsung, setelah itu penilaian setelah modul. Kita edit saja ini. Kondisi penyelesaiannya persyaratan aktivitas selesai ketika siswa melakukan mulai diskusi atau kirim balasan 1. Seperti ini. Coba kita simpan dan kembali ke kursus. Seperti ini tampilan pertemuan ke-1. Nah, yang ini kita bisa buat untuk pertemuan ke-2. Selanjutnya ini bisa pertemuan ke-3, pertemuan ke-4, pertemuan ke-5, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Sini sudah. Kita sudah seperti ini. Coba kita ke kursusku. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kursus yang tadi kita buat. Tampilannya seperti ini. Oke. Oke, sesuai tujuan kita sudah menyelesaikan bagaimana membuat akun dan juga membuat satu kursus. Nah, untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.